Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi di pembelajaran fisika kelas 12 dengan materi listrik dinamis. Baik, pada pembahasan mengenai listrik dinamis, untuk poin pertama kita akan mempelajari mengenai hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, untuk yang hukum Ohm pernah kita bahas waktu di kelas 10 ya, bahwa hukum Ohm itu merupakan teori yang membahas hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik dalam sirkuit. Atau persamaannya V sama dengan I kali R. Jadi ini adalah persamaan Ohm yang ditemukan oleh George Simon Ohm atau sering kita sebut dengan hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Dengan V beda potensial dalam satuan volt, kemudian kuat arus dalam satuan ampere, dan hambatan listrik dalam satuan Ohm. Sedangkan pada hukum Kirchhoff, ini kita akan membaginya ke dalam dua bagian. Hukum Kirchhoff 1 ini akan membahas mengenai rangkaian pada titik percabangan atau yang sering kita sebut dengan KCL, Kirchhoff Current Law. Dan hukum Kirchhoff yang kedua akan kita sebut dengan KVL atau Kirchhoff Voltage Law. Nah, pada hukum Kirchhoff yang kedua ini digunakan untuk menganalisis tegangan atau beda potensial komponen-komponen elektronik pada rangkaian tertutup. Jadi, kita mengenal pada kelas 12 ini mengenai hukum Kirchhoff yang akan kita padukan dengan hukum Ohm di kelas 10. Jadi, waktu di kelas 10 kita mempelajari hukum Ohm saja, sekarang ditambah dengan hukum Kirchhoff, kita ketemu di listrik dinamis. Jadi hukum Ohm dengan hukum Kirchhoff kita padukan di dalam suatu sirkuit arus tertutup yang akan kita gunakan untuk menganalisis setiap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan rangkaian arus tertutup. Nah, hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Atau sering disebut dalam persamaan sigma I masuk atau jumlah arus yang masuk sama dengan sigma I keluar atau jumlah arus yang keluar. Jadi pada hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Nah, kalau dibuat dalam gambar bentuknya seperti ini. Nah, arus yang masuk adalah I1. Ini masuk melalui titik percabangan. Kemudian arus yang keluar adalah I2 dan I3. Jadi kalau dibuat persamaan, sigma I1 sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, di mana jumlah arus yang masuk itu nilainya adalah I1 di sini pada gambar ini ya. Kemudian arus yang keluar, jumlah arus yang keluar I2 ditambah I3. Nah, hukum Kirchhoff yang kedua berbunyi pada setiap rangkaian tertutup jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Nah, beda potensial di sini kita pada hukum Kirchhoff 2 ini kita menuliskan dalam persamaan sigma IR. IR ini kalau pada hukum Ohm tadi kan nilainya adalah V ya. Jadi sigma V ditambah sigma E sama dengan 0. Atau kita baca lagi bunyi pada persamaan hukum Kirchhoff 2,
pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Atau ditulis sigma IR plus sigma E sama dengan 0. Nah, ketika kita menemukan suatu soal, maka langkah-langkah untuk menyelesaikan soal pada rangkaian tersebut, ini ada beberapa panduan. Ya, yang pertama, kita mengetahui dulu nih, mengetahui tanda-tanda pada kutub GGL. GGL itu gaya gerak listrik ya. Gaya gerak listrik itu bahasa mudahnya adalah gaya gerak listrik itu beda potensial yang diantar sisi-sisi penghantar sebelum dialiri oleh listrik. Itu pengertian dari gaya gerak listrik ya. Jadi gaya gerak listrik, saya ulangi, merupakan beda potensial yang terdapat pada sisi-sisi penghantar sebelum dialiri oleh listrik. Itu pengertian dari GGL atau gaya gerak listrik. Nah, di sini sisi-sisi penghantarnya itu, perhatikan di sini ada kutub positif yang panjang, kemudian ada kutub negatif yang pendek. Kalau di gambar ada sering tidak ditulis positif dan negatifnya, tetapi kita harus paham yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Ini kutub panjang adalah positif ya, sudah dituliskan di sini kutub panjang adalah kutub positif. Berarti yang pendek adalah kutub negatif. Langkah yang kedua, kita membuat permisalan arah loop. Usahakan searah dengan arah arusnya. Nah, arah loop yang mana nih? Ini perhatikan nih yang seperti lingkaran ini. Seperti bentuknya melingkar. Ini diusahakan searah dengan arah arus. Nah, karena ini adalah permisalan, jadi dalam suatu soal itu biasanya kita tidak menemukan arah loop. Tetapi arah loop itu kita misalkan sendiri untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan suatu persoalan. Langkah yang ketiga, GGL positif jika putaran loop bertemu pertama kali dengan kutub positif GGL. Nah, tadi sudah paham ya bahwa pada GGL tersebut ada dua kutub, positif dan negatif. Sekarang, ketika arah loop itu ketemu dengan GGL positif, maka E akan bernilai positif. Dan sebaliknya, jika GGL bernilai negatif, karena putaran loop bertemu dengan negatif. Poin yang keempat, arus positif jika searah loop dan sebaliknya. Perhatikan di sini arah loop dia muter searah dengan arah arus, maka arah arusnya itu nilainya positif. Yang kelima, jika hasil akhir arus bertanda negatif, berarti arah yang sebenarnya berlawanan dengan permisalan loop. Nah, dari 5 langkah ini kita harus paham dulu sebelum kita menyelesaikan soal-soalnya. Nah, contoh soalnya seperti apa yang terkait dengan Kirchhoff dan Ohm? Baik, kita coba untuk contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ada rangkaian tertutup, di sini R1 bernilai 2 ohm, R2 4 ohm, dan R3 6 ohm. Kemudian di sini ada GGL-nya bernilai 3 volt, GGL E2 3 volt, dan E1 atau GGL1 9 volt. Pertanyaannya, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah. Nah, soal seperti ini akan kita selesaikan dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, kita coba. Langkah yang pertama, kita tahu dulu kutub positif dan kutub negatif pada GGL ini. Itu langkah yang pertama. Nah, yang kedua yang harus dipahami, kita menentukan arah arus dan arah loop. Dalam hal ini, arah loop searah dengan arah putaran
jarum jam. Nah, langkah yang kedua, kita membuat permisalan. Kita membuat permisalan buat nih yang arah melingkar ini namanya arah loop. Kita buat permisalan. Dalam hal permisalan, tadi sudah kita dikasih clue bahwasannya untuk membuat arah loop dan arah arus sebaiknya searah. Gitu. Mau berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, lebih mudah jika arah loop dan arah arus itu searah. Jadi kita sudah searah nih ya, arah kita membuat arah loop dan arah arus kita buat searah. Oke, ketika ini sudah dipahami, maka kita bisa menyelesaikan soalnya. Soal yang tadi sudah diketahui. Nah, dari gambar ini kita sudah membuat nih arah arus dan arah loop. Maka kita masukkan ke dalam penerapan hukum Kirchhoff yang kedua. Tadi hukum Kirchhoff yang kedua, sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0. Kita masukkan ya, sigma IR. Nah, lihat gambar. Ini arus yang arus I, dia akan masuk ke R1, akan mengalir ya, akan mengalir ke R1. Maka I kali R1. Terus I kali R2. Terus mengalir terus I kali R3. Jadi didapatkan I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3. Oke. Nah, setelah R-nya selesai, R1 sampai R3 selesai, baru kita selesaikan yang sigma E ini. Yang pada GGL ini. Nah, GGL-nya adalah kita melihat yang arah loop. Tadi kan kalau arah arus untuk menyelesaikan yang beda potensial ini ya, I kali R. Ini untuk menyelesaikan yang arus. Kemudian yang GGL, sigma E, kita selesaikan dengan arah loop. Arah loop muternya pertama kali ketemu untuk E1 itu adalah negatif karena kutub yang pendek, kutub negatif. Jadi min E1. Terus loopnya dia akan mengalir terus searah dengan arah arus. Nah, terus ke R2, terus. Nah, sampai di E2 dia ketemu kutub yang panjang, berarti dia ketemu bernilai positif. Jadi E2 nilainya adalah positif. Nah, sudah selesai hanya E1 dan E2. Maka di sini min E1 plus E2 sama dengan 0. Sampai di sini paham ya? Jadi didapatkan IR1 ditambah IR2 ditambah IR3 itu kita menyelesaikan dari sigma IR atau beda potensial yang ada di sini. Kemudian untuk yang sigma E atau GGL kita menyelesaikan dengan arah dari loopnya. Ketemu dulu itu kutub apa, positif atau negatif. Selesaikan sampai semua E itu selesai. Nah, runut ke bawah. Sehingga kita dapatkan I kali, buka kurung, 2 tambah 4 tambah 6. Kita masukkan semua nilai R-nya. Kemudian setelah selesai tutup kurung, ditambah, kita masukkan nilai dari E-nya. E1 tadi min 3. E1-nya itu min 9. Ditambah E2-nya itu 3. Jadi 3 min 9 sama dengan 0. Oke? Hingga didapatkan 12I min 6 sama dengan 0, maka I-nya ketemu 0,5 ampere. Saya kira mudah ya untuk dipahami ini. Sekarang kita akan coba untuk berlatih dari contoh yang sederhana ini. Nah, kita masuk ke penugasan. Untuk tugas pertama yang harus kalian hitung adalah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup. Nah, ini masih mudah juga, mirip dengan contoh soalnya. Saya harap ketika mirip, itu kalian nggak ada permasalahan ya, nggak ada permasalahan sama sekali. Karena langkah pertama, tahu dulu kutub positif dan negatifnya.
Langkah yang kedua tadi membuat arah arus searah dengan arah loop, searah dengan putaran arah loop, mau berlawanan arah jarum jam boleh, mau searah jarum jam boleh. Arah arus itu untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan beda potensial atau IR, kemudian arah loop untuk menyelesaikan yang terkait dengan GGL. Nah, sudah selesai, maka kita akan mendapatkan persamaan yang kita masukkan ke dalam persamaan hukum Kirchhoff. Sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0. Oke, dimasukkan ya. I kali R1 ditambah I kali R2 plus E1 ditambah E2. Diingat atau diperhatikan tandanya ya. E1 nilainya positif atau negatif, E2 nilainya positif atau negatif, tergantung dari arah perputaran dari loopnya. Oke, sehingga nanti akan kita dapatkan persamaan I sama dengan bla bla bla. Ketemu sekian ampere. Nah, ini clue untuk yang tugas pertama. Oke, kita lanjut ke tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua ini soalnya mirip sedikit ya, mirip sedikit karena hanya ditambah bahwa di sini untuk resistor di sini saya cabangkan. Jadi kalau yang contoh soal yang pertama resistornya kan seri semua ya, seri semua. Nah, yang sekarang untuk soal nomor 2 ini R1, R2, R3 semuanya sama 4 ohm. Kita anggap saja di sini R1. Kemudian yang di tengah ini R2, yang di sebelah kanan ini R3. Maka langkah pertama kita tahu dulu untuk yang kutub positif dan negatifnya. Nah, sudah tahu, maka kita buat permisalan arah arusnya. Kalau bisa kita permisalkan arah loopnya juga searah dengan arah arus. Oke, langkah yang berikutnya kita selesaikan dulu R-nya ini. R-nya ini antara R2 dengan R3 karena masih paralel kita serikan. Kenapa diserikan? Supaya lebih mudah dalam menyelesaikan dari bentuk rangkaiannya. Kita bisa menyelesaikan secara seri. Jadi R2 dengan R3 kita mencari dulu dari rangkaian pengganti paralel. Karena R2 dan R3 itu bentuknya paralel, maka 1/R pengganti paralel sama dengan 1/4 ditambah 1/4 didapatkan nilai 2/4. Maka RP-nya ketemu 2 ohm. Oke. Jadi nanti bentuk gambarnya akan berubah lebih sederhana dari 9 volt, kemudian 4 ohm, dan tadi sudah kita cari rangkaian pengganti 4 dan 4 ini, R2 dan R3 ini menjadi rangkaian pengganti paralel, nilainya adalah 2 ohm. Maka di sini nanti gambarnya menjadi 2 ohm. Nah, udah selesai bentuk yang sangat simpel. Maka bisa kita cari, kita masukkan dalam persamaan hukum Kirchhoff untuk mencari nilai kuat arus. Nah, mudah kan ya? Nah, kalau kalian memperhatikan clue-clue ini akan memudahkan kalian dalam menyelesaikan penugasannya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Pada soal yang nomor 3 ini namanya rangkaian sederhana tetapi menggunakan dua loop. Kalau yang tadi contoh 1 dan contoh 2 itu bisa diselesaikan dengan satu loop. Tapi contoh yang ketiga ini harus diselesaikan dengan dua loop. Itu ya, dengan dua loop. Nah, kok dua? Gimana nanti untuk mendapatkan besar kuat arus yang diminta pada soal ini? Nah, ini perhatikan clue-nya pada soal nomor 3 ini. Yang pertama, perhatikan kutub positif dan negatifnya. Oke. Yang kedua, oh maaf ini yang mengalir pada I1 ini ya soalnya, pada I1.
1. Oke. Ini jadi tentukan besar kuat arus yang mengalir pada I1 di situ ya. I1 itu yang mana? Nah, ini gambarnya ini. Nah, sekarang diketahui R1 adalah R1 sama dengan R3 itu sama dengan 2 ohm. Oke. R1 sama dengan R3 sama dengan 2 ohm dan R2-nya 1 ohm. Oke, R1 yang mana kita tulis sendiri di sini R1. Ya, untuk FE itu ada resistor, ini R1. Kemudian R2-nya itu R3-nya itu di sini 2 ohm dan yang R2 yang ED ini ada resistor itu yang 1 ohm. Oke. Kita pahami dulu dari soal-soal ini yang diketahui apa. Kemudian untuk E1 6 volt, E1 berarti ini E1 6 volt, E2 8 volt. Nah, ini yang diketahui ya. Dari yang diketahui ini kita bisa menyelesaikan soal. Yang pertama, tahu dulu kutub positif dan negatifnya. Oke, yang kedua, kita buat arah loopnya. Arah loop searah dengan arah arus. Ketika arah arus untuk I1, arah arus untuk I1 ini arahnya ke atas, ini sudah ditentukan dari soal, maka buat arah loopnya yang juga searah dengan arah arus. Ini memudahkan dalam menyelesaikan. Oke, kita buatnya begini, arah loopnya 1. Oke, jadi kalau yang pertama untuk arah I1 arusnya berarti muternya begini. Ya, muternya hanya di lingkup loop 1. Loop 1 itu melingkupi AF, FE, EB, dan BA. Ini loop 1. Sekarang yang loop 2. Yang loop 2 itu mana? Loop 2 berarti ED, DC, CB, BE. Ini adalah loop 2. Nah, bagaimana untuk cara menuliskan permisalan pada loop 2? Ya, kita permisalkan sendiri. Diingat bahwa hukum 1 Kirchhoff, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Maka ini juga berlaku di sini. Karena ada titik-titik nih. Titik E, titik B itu adalah titik percabangan yang membagi ke dalam dua bagian loop ini. Nah, karena yang diminta adalah tentukan besar kuat arus yang mengalir pada I1, maka kita membuat permisalan. Jadi arus yang mau masuk itu, arus yang masuk di sini bisa kita gambarkan. Ini sini masuk, sini I1-nya masuk. Nah, masuk titik ya, misalnya titik E di sini, berarti titik percabangannya di E. Masuk berarti gambarnya, nah menuju ke E. Nah, untuk yang sini, berarti loop ini, loop kedua, gimana gambarnya? Ya masuk juga, jadi arahnya itu ke sini. Nah, gini. Menuju ke E juga. Kemudian ketika di sini arusnya masuk antara loop 1 dan loop 2, bagaimana yang di tengah? Berarti ini adalah yang keluar. Jadi di sini I3, oke? Saya ulangi. I1 menuju E, berarti I1. I2 juga menuju E pada loop 2. Berarti nanti arah loopnya muternya gini. Nah, karena dia searah dengan arah arus. Oke, sekarang yang I3. I3 berarti dia menuju ke B. I3 berarti nanti bisa dibuat persamaan bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, mana arus yang masuk? Arus yang masuk di situ adalah I1 dan I2 itu adalah arus yang masuk. Arus yang keluar yang mana? Yang I3. I3 letaknya di mana? Di sini. Oke. Nah, sudah ditentukan itu, kita sudah bisa menyelesaikan untuk memasukkannya ke dalam persamaan hukum Kirchhoff. Yang kedua. Jadi kita selesaikan yang di sini, loop 1. Kita selesaikan juga yang di loop 2. Nanti ada I-nya yang harus kita
ganti di mana tadi arus yang masuk tadi sama dengan arus yang keluar. Misalnya nih, di sini kan hanya bisa mendapatkan untuk yang pada loop 1, I1, R1, masuk lagi di sini R3. Nah, untuk R-nya, untuk E-nya berarti kita mendapatkan min 6. Ini sama dengan 0 untuk yang loop 1. Untuk yang loop 2 gimana? Untuk yang loop 2 juga sama. Jadi arusnya ke sana. I-nya berarti I3 ya. I3 karena di sini kita menggunakan R3. I3 R3 ditambah maaf yang di sini 2. I2 R2 ditambah IR3. Terus selesai untuk yang IR-nya ke E-nya. E-nya berarti min 8. Oke, sama dengan 0. Jadi ada dua persamaan. Dari dua persamaan, maka kita bisa mengeliminasi salah satunya dengan memasukkan arusnya tadi menggunakan persamaan hukum 1 Kirchhoff, bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Oke, kita coba dulu ya untuk menyelesaikan dari clue yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan nggak ada kesulitan. Ikutin panduannya tadi. Kalian harus berpatokan bahwasannya jika mempunyai keinginan untuk mencoba dan itu adalah suatu impian. Jadi kalau menginginkan sesuatu kita harus mencobanya. Tanpa mencoba itu mustahil kita akan mendapatkan impian itu. Jadi seorang pelaut yang tangguh tidak pernah terbentuk dari ombak laut yang tenang. Jadi kalau kalian menginginkan bahwasannya belajar itu nggak ada tantangan, nggak ada rintangan sama sekali, bagaimana akan membentuk kalian menjadi pelajar yang tangguh? Ya, jadi harus punya semangat untuk pantang menyerah sebelum mencoba. Jadi ini kalimat yang bisa untuk menyemangati kita semua bahwa kita dalam belajar itu harus tetap semangat. Oke, silahkan tugas-tugasnya itu dikumpulkan di buku latihan ya. Nanti kita dikumpulkannya nanti ketika kita saat tatap muka. Jadi semua permasalahan terkait dengan penugasan itu harus dibukukan sebagai bukti fisik untuk ketika nanti kita tatap muka semuanya sudah selesai ya. Oke, sampai di sini dulu untuk materi mengenai hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak, memperhatikan dari pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.